sahabat UB TV, kembali lagi di program berita News Point, program berita seputar Universitas Brawijaya, Malang Raya, dengan informasi menarik di sekitar kita. News Point Highlight akan menyajikan rangkuman berita sepekan yang telah dipilih oleh tim redaksi untuk menemani akhir pekan pemirsa UB TV. Selamat menyaksikan, dan inilah News Point Highlight hari ini. Akan dimulai dengan berita UB raih 5 medali timnas ke-36. Perjuangan kontingen UB dalam Timnas ke-36 UNPAD memperoleh hasil yang cukup baik. Perjuangan 27 tim mampu memperoleh 5 buah medali yang terdiri dari 2 medali emas, 1 perak, dan 2 perunggu. Medali emas dipersembahkan dari kategori poster KC3 dan presentasi KC3. Medali perak disumbangkan dari kategori poster KC1, sedangkan 2 perunggu dari kategori poster riset, eksakta, 4, dan KC2. Hasil ini merupakan buah dari kinerja keras tim dan dukungan dari berbagai pihak. Pada penutupan tadi malam, juga diputuskan untuk pelaksanaan Timnas tahun 2024 akan berlangsung di kampus Universitas Airlangga, Surabaya. Mahasiswa semester 1 Program Studi Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Budaya UB mengikuti English Camp di Dusun Sahabat Alam, Tawang Argo, Kabupaten Malang. Kegiatan ini mendapat bimbingan dari 60 mahasiswa semester atas dan para dosen. Menurut Ketua Pelaksana, Dr. Muhammad Hasbullah, English Camp merupakan kegiatan tahunan yang menjadi ikon dari parodi bahasa Inggris. English Camp merupakan sarana praktikum dari beberapa mata kuliah agar mahasiswa mahir dalam menggunakan bahasa Inggris. Kegiatan English Camp 2023 yang dilaksanakan oleh Pendidikan Bahasa Inggris, Departemen Pendidikan Bahasa dan juga Fakultas Ilmu Budaya. Dalam rangkaian kegiatan kali ini, kita mengangkat tema Embark on a Language Odyssey, ya, di mana rekan-rekan semester 1 ini akan belajar beberapa skills, yaitu adalah speaking, listening, reading, dan writing. Dan ini merupakan kegiatan praktikum di mana merupakan rangkaian terakhir. Sebelumnya inilah ada rangkaian tutorial selama 10 kali pertemuan, dan ini merupakan akhir atau gongnya dari kegiatan pertemuan tersebut. Ya, ini merupakan assessment di mana anak-anak nanti akan dinilai sebagai hasil dari praktikum. Ya, jadi ini cover 4 mata kuliah seperti itu. Dan melalui English Camp ini, selain mahir berbahasa Inggris, para mahasiswa juga diharapkan dapat semakin mengenal satu dengan lainnya, sehingga membentuk ikatan yang solid dalam mempelajari bahasa Inggris selama di FIB UB. Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Asep Sukmayadi, SIP, MSI, mengatakan Universitas Padjadjaran mampu menjadi tonggak dalam melibatkan unsur-unsur yang dapat memperkuat marwah dan kompetisi yang ada pada Pimnas ke-36 ini. Ini Pimnas ke-36 di Universitas Padjadjaran, ini keren banget. Jadi ini adalah merupakan bagian upaya kita untuk secara konsisten memperhatikan talenta-talenta di bidang penelitian ilmiah atau di bidang riset dan inovasi. Dan kita sudah melihat bagaimana karya-karya, 500 lebih karya-karya
adik-adik mahasiswa itu bisa kita lihat dipamerkan di sini. Kita juga merasa bangga bahwa tahun ini kita terus berupaya untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan ajang ini, sekaligus juga kita ingin memastikan bahwa kita bisa menemukan talenta-talenta hebat di bidang riset dan inovasi untuk kita terus bina lebih berkelanjutan dengan membangun ekosistem pengembangan riset dan inovasi yang lebih kuat. Upaya tersebut sudah mulai dilakukan dalam PIMNAS ke-36 di Unpad dengan melibatkan berbagai pihak dan unsur yang dapat bersinergi dalam mengembangkan talenta mahasiswa secara nasional. Dari Bandung, Jawa Barat, Herunisa Rahmatika, Anissa Rahayu melaporkan dari Diviat Unpad TV untuk UB TV. Halo sahabat UB, saat ini saya sedang berada di Universitas Padjadjaran, di mana Universitas Padjadjaran menjadi tuan rumah terpilih untuk melaksanakan PIMNAS 36 tahun 2023 ini. Kemudian bisa dilihat di belakang saya, yaitu Departemen Statistika yang menjadi salah satu venue bidang PKN RSH yang untuk melaksanakan sesi presentasi. Kemudian UB mengirimkan salah satu kontingennya, yaitu dengan Ketua Tim Era Joshua Sinaga dengan judul Trend Chat Free Studi Etnografi Pengaruh Media Sosial Twitter. Pengalaman presentasi selama PIMNAS diungkapkan Arik Dewi Anggoro, salah satu finalis PIMNAS kategori riset eksakta. Arik mengaku mendapatkan wawasan baru dari karya finalis perguruan tinggi yang berkompetisi dengannya. Dari suasananya sendiri hampir sama dengan Stevino, yang dimana dari kami sendiri banyak ya emang yang ditawarkan ide-ide dan inovasi, baik itu dari kesehatan, teknologi, lingkungan, baik itu pertanian. Jadi untuk yang di RE6 sendiri itu cukup kompleks, Bapak, berbeda dengan yang dari Stevino yang mungkin lebih mayornya itu ke medis atau kesehatan. Dimana yang di ruangan saya sendiri itu cukup kompleks dan dimana itu background jurinya juga hampir sama dan bidangnya cukup linear dan itu sangat-sangat ketat sekali, dan apa yang ditawarkan dari teman-teman finalis sendiri dari UGM, ITS, ITB, IPB, dan Unhas itu sangat-sangat brilian dan juga menjadi salah satu inovasi ataupun insight baru bagi kami sendiri. Fakultas Hukum UB menjadi salah satu tujuan dalam kerjasama antara UB dengan Kementerian Pertahanan. Melalui program tugas belajar saat ini, terdapat beberapa perwira TNI yang menempuh studi program Magister dan Doktor di FHUB. Menurut Dekan FHUB, Dr. Aan Eko Widiarto, fakultasnya memiliki fokus keilmuan bidang hukum dan ketatanegaraan yang bermanfaat bagi tugas para perwira TNI tersebut. Ada auditor militer, kemudian ada hakim militer yang ingin meningkatkan pendidikannya di bidang ilmu hukum, bisa kuliah di Fakultas Hukum. Jadi sebagaimana kita ketahui, Indonesia itu ada namanya peradilan militer di bawah Mahkamah Agung. Tentunya ada hakim-hakim dan jaksa, kalau istilah di sana adalah auditor, itu yang memerlukan peningkatan pendidikan di bidang ilmu, baik S2 maupun S3. Melalui program ini, para perwira yang bertugas sebagai auditor militer dan tugas hukum serta diplomasi memiliki kecakapan yang mumpuni, sehingga diharapkan dapat bertugas dengan lebih baik. Untuk merancang rekomendasi pada sistem pengembangan talenta riset dan inovasi di perguruan tinggi di Indonesia agar lebih efisien, Ikatan Alumni Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional gelar acara Indonesia Talent Summit pada Rabu 29 November 2023 di Balai Suala Universitas Padjadjaran. Kegiatan ini mengangkat tema Talenta Bestari Indonesia Berdikari. Indonesia Talent Summit atau item ini diikuti oleh setiap perwakilan perguruan tinggi yang mengikuti PIMNAS ke-36 di Universitas Padjadjaran.
Acara ini membuka beberapa peluang program beasiswa yang menjadi langkah baru bagi peserta PIMNAS untuk melanjutkan studi penelitian dan inovasinya. Koordinator ITES 2023, Nabila Nayuf mengatakan, ajang ini menjadi pengembangan talenta dan keberlanjutan karir di Indonesia. Acara ini itu namanya Indonesia Talent Summit atau disingkat sebagai ITES 2023. Tema kita itu Talenta Bestari Indonesia Berdikari. Nah, tujuannya sesuai dengan tema kita nih, Talenta Bestari Indonesia Berdikari. Maksudnya adalah arti dari bestari itu kan berwawasan luas. Jika talentanya berwawasan luas dan memiliki perilaku yang baik, maka Indonesia akan berdikari. Indonesia akan bisa berdiri di kaki sendiri. Itu sih tujuan dari ITES itu secara umumnya. Nah, kalau secara khususnya itu kita di sini menemukan menjadikan titik temu berbagai komunitas ajang talenta yang kami undang dan juga khususnya para alumni PIMNAS dan juga peserta PIMNAS 36 di Universitas Padjadjaran di tahun ini. Nah, terus goals kita itu sebenarnya menghasilkan sebuah brief yang nantinya kita sebut sebagai Piagam Talenta Bestari. Dan di situ isinya adalah hasil rekomendasi nih dari diskusi kita terkait bagaimana sih pengembangan talenta, kemudian bagaimana keberlanjutan karir dan juga proyek serta hasil dari ajang talenta terutama PIMNAS. Itu sih tujuannya secara khusus. Maskot berbentuk harimau ini berkeliling di seputar area PIMNAS ke-36. Untuk bisa diajak bersuah foto oleh para peserta PIMNAS ataupun Sivitas Universitas Padjadjaran. Dirandra sendiri memiliki arti keberanian yang diambil dari bahasa Sangsekerta. Berbentuk harimau dipilih sebagai lambang filosofis kerajaan Padjadjaran yang identik dengan Prabu Siliwangi. Maskot Dirandra melambangkan keberanian dari para mahasiswa kreatif yang berinovasi, tanpa melupakan budaya atau mengabaikan moral sosial dan budaya. Maskot ini merupakan representasi UNPAD yang mendunia, namun tetap menjunjung tinggi nilai budaya lokal. Nah, bagaimana kamu sudah berfoto dengan Dirandra, sang maskot PIMNAS ke-36? Dari Jatinangor, Sumedang, tim liputan melaporkan. Kendaraan terbang bertenaga listrik ini menjanjikan perjalanan singkat dari Bandara John F. Kennedy di kawasan Queens, New York, ke pusat kawasan Manhattan yang selama ini perlu waktu sedikitnya 40 menit menggunakan mobil atau taksi. This is our electric air taxi. It takes off and lands vertically, transitions, flies on the wing. It seats a pilot and 4 passengers and flies at speeds of up to 200 miles an hour. And what that means is that a flight from here in Manhattan to JFK can take as little as 7 minutes. Joby bermitra dengan maskapai penerbangan Delta Airlines, sedang menguji layanan taksi terbang pertama di Amerika Serikat di kota New York. Uji cobanya pada pertengahan November dihadiri oleh Wali Kota Eric Adams. Here at the downtown Manhattan heliport, we are going to establish the world's first heliport with infrastructure for electric powered helicopters of this nature. Lalu lintas udara di kota New York adalah lintas udara tersibuk di Amerika Serikat dan tersibuk kedua setelah London, Inggris. Bahkan sekarang warga Amerika Serikat dan warga New York City bisa mencarter helikopter untuk mengantar mereka ke 3 bandar udara terbesar di kawasan New York, yakni ada bandar udara JFK dan juga LaGuardia di Queens dan juga bandar udara Newark di negara bagian tetangga New York City, New Jersey. Tapi kelebihan kendaraan terbang bertenaga listrik seperti yang dioperasikan Joby adalah suaranya yang tak sekeras suara baling-baling helikopter. This is a bold new vision on what we want to accomplish as a city. And now we know how important it is to just also bring down the noise. And as I just learned, how far the noise can travel.
These aircraft are game changers because they're dramatically quieter, which means that we can put takeoff and landing locations in more places around cities like New York, bringing access to this faster and more beautiful mode of transportation to more and more people, both here in New York and around the world. We are ramping our manufacturing capacity as fast as possible. We have our pilot manufacturing line in California already sending out aircraft, and we'll be we've announced that we'll be building a larger facility in Dayton, Ohio to continue to ramp that production. Target Joby adalah peluncuran layanan perdana pada 2025. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA.